Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Insya Allah kalian semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran 3 subtema yang keempat pada tema yang keempat. Nah, mari pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Hadis tentang kebersihan. At-tuhuru sadrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, baiklah anak-anak, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 134, pembelajaran ketiga. Ayo mengamati. Kemarin, keluarga Bella menjenguk Paman Harry yang sedang sakit. Paman sakit demam berdarah. Kata ayah, saat ini musim penyakit demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh nyamuk. Ayah mengajak keluarga membersihkan rumah. Mereka membersihkan rumah untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Nah, seperti saat ini ya anak-anak, musim hujan. Nah, pada air yang mengenang itu tempat berkembang biaknya nyamuk. Maka kalian harus sering-sering membersihkan rumah dan lingkungan, ya. Lingkungan sekitar rumah biar tidak ada sarang atau air yang mengenang untuk berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Kita lanjut ya. Bawahnya ayo lakukan. Lengkapi kalimat dengan kata yang sesuai berdasarkan gambar. Nah, ini gambar keluarga Bella sedang membersihkan rumah. Nah, ini ada kalimat rumpang. Nanti kita diminta melengkapi dengan kata-kata yang ada. Kita baca dulu ya pilihannya. Ibu
Bella, terima kasih membantu. Nah, kita kerjakan bersama. Pada hari libur, Hadi dan Bella, isinya Bella ya, membantu ayah dan ibu. Nah, isinya ibu. Yang kedua, membersihkan rumah. Nah, seperti pada gambar. Ayah dan ibu senang. Ayah dan ibu ucapkan terima kasih. Karena sudah dibantu Hadi dan Bella, maka ayah dan ibu ucapkan terima kasih. Hadi dan Bella senang ikut membantu ayah dan ibu. Nah, nanti silakan kalian salin ya. Kalian isi di buku paket kalian. Selanjutnya halaman 135. Ayo bercerita. Pernahkah kamu membersihkan rumah bersama? Ulangi ya. Pernahkah kamu membersihkan rumah bersama? Tugas apa yang kamu lakukan? Nah, pernah tidak? Nah, kalau pernah silahkan kalian sebutkan tugas apa yang kamu kerjakan untuk membersihkan rumah tadi. Apakah kamu mengharap pujian dari orang tua? Nah, kamu mengharap tidak? Nah, tentunya kalau kita dipuji akan bahagia ya, akan senang karena sudah membantu dan biasanya orang tua akan memuji kita. Kemudian lanjut yang bawah ya, bagaimana sikapmu? Ibu mau ke pasar. Bobby sedang membaca buku. Jemuran ibu sudah kering. Ibu meminta tolong Bobby mengangkat jemuran. Sebentar lagi, jawab Bobby. Bobby terus saja membaca buku. Bobby lupa mengangkat jemuran. Bagaimana sikap Bobby menurutmu? Nah, sikap Bobby tidak baik. Nah, apa yang seharusnya dilakukan Bobby? Seharusnya Bobby segera melaksanakan perintah ibu, yaitu mengangkat jemuran. Nah, ini seperti kalian juga ya, walaupun kalian sedang main atau sedang apapun, kalau disuruh ibu harus segera laksanakan biar tidak lupa. Lanjut halaman 136. 136. Nah, ini nggih 136. Ayo lakukan. Selain membersihkan rumah, kebersihan tubuh juga perlu dijaga. Membersihkan sepatu atau sandal adalah salah satu, ulangi ya. Kita ulangi dari atas, maaf ya. Selain kebersihan rumah, kebersihan tubuh juga perlu dijaga. Memakai sepatu atau sandal adalah salah satu menjaga kesehatan tubuh. Jelaskan bagaimana sepatu dan sandal menjaga kesehatan tubuh. Nah, sepatu atau sandal dan sepatu melindungi telapak kaki kita dari benda yang berbahaya saat kita berjalan. Nah, itu caranya, gunanya sandal dan sepatu untuk melindungi telapak kaki kita dari benda yang berbahaya saat kita berjalan. Dan yang kedua, tulis di samping gambar kapan alas kaki tersebut digunakan. Nah, ini adalah sepatu bot. Dipakai saat musim hujan atau saat berkebun. Nah, ini sepatu ini. Nah, sepatu cat seperti ini. Sepatu ini dipakai saat pergi sekolah. Nah, kemudian sepatu yang sesuai gambar ini adalah dipakai saat bermain bola. Kemudian sepatu yang sesuai gambar yang terakhir ini adalah dipakai saat pergi ke pesta. Kita lanjut halaman 137. Ayo belajar. Ayah dan Hadi selesai membersihkan halaman. Ibu menyiapkan teh manis hangat untuk ayah dan Hadi. Manakah cangkir yang lebih berat? Apakah cangkir ayah atau cangkir Hadi? Kita lihat ya, ini cangkir ayah, ini cangkir Hadi. Kira-kira mana yang lebih berat? Iya, betul, yang lebih berat adalah cangkir milik ayah karena lebih besar. Nah, kita sekarang akan belajar menentukan benda yang mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Kita pelajari bersama ya. Untuk membandingkan berat,
kita gunakan mangkok timbangan. Nah, ini mangkok timbangannya. Mangkok timbangan yang turun berisi benda yang lebih berat. Sedang mangkok timbangan yang naik berisi benda yang lebih ringan. Nah, seperti ini, nggih. Nah, seperti gambar ini sudah diberi garis pertolongan sama Bu Farida, nggih. Nah, ini ketahuan mana yang mangkok timbangan yang berisi apa yang turun? Ya, yang berisi apel yang turun. Kemudian yang berisi pensil itu naik. Maka pensil karena posisi mangkok timbangannya naik, pensil lebih ringan daripada apel. Nah, sedang yang berisi apel, mangkok timbangan yang berisi apel itu posisinya turun atau ke bawah, maka apel lebih berat daripada pensil. Nah, ini dengan garis pembantu seperti ini kalian akan tahu mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Kemudian jika mangkok timbangannya sama tinggi, nah seperti ini sama nggih posisinya, maka kedua benda itu sama berat. Jika seperti ini berarti kedua benda yang ditimbang ini sama berat. Nah, ini pensil sama berat dengan bolpen. Ini isinya pensil dan ini bolpen. Nah, berarti pensil sama berat dengan bolpen. Nah, lanjut halaman 138. Ayo berlatih. Tulis lebih berat atau lebih ringan pada kotak berikut. Nah, kita kerjakan yang soal yang pertama ya, gambar pertama. Nah, ini ada apel dan pisang. Nah, kita perhatikan. Kita bantu dengan memberi garis di bawahnya. Nah, posisi mangkok timbangan yang berisi apel itu turun. Kemudian posisi mangkok timbangan yang berisi pisang itu naik. Nah, berarti apel. Nah, kita fokus ke apel. Oh, apelnya ada di bawah atau turun. Maka isinya apel lebih berat daripada pisang. Dan yang kedua, pisang. Kita lihat mangkok timbangan yang berisi pisang. Oh, posisinya naik atau ke atas. Maka pisang lebih ringan daripada apel. Nah, untuk mengisi soal selanjutnya pada dua gambar ini silakan kalian isi sendiri ya. Kalian amati mangkok timbangannya. Kemudian yang nomor 2, isilah kotak-kotak berikut. Nah, ini kita amati gambarnya dulu untuk mengisi kotaknya. Ini ada mangkok timbangan yang berisi pisang sama buku. Setelah diberi garis bantu, ketahuan ya, kelihatan kalau posisi mangkok timbangan yang berisi pisang naik dan mangkok timbangan yang berisi buku turun. Nah, berarti dari benda ini maka yang berat adalah buku. Nah, kita lihat pernyataannya lebih berat daripada, maka berarti yang benda yang disebutkan yang di kotak yang depan itu benda yang lebih berat apa? Iya, buku. Buku lebih berat daripada pisang. Kemudian titik-titik lebih ringan daripada buku. Nah, kita cari yang lebih ringan. Kita lihat. Oh, yang lebih ringan yang mangkok timbangannya naik adalah pisang. Nah, berarti pisang lebih ringan daripada buku. Nah, untuk menjawab soal berikutnya, silakan kalian isi sendiri dan jangan lupa amati kedua mangkok timbangan ini. Sebelum kerjakan, kalian bisa membuat garis bantu ya di bawahnya untuk mengetahui mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nah, untuk halaman 138 ini hasil pekerjaan kalian. Silakan kalian nanti foto dan minta tolong Bunda untuk mengirim ke Google Classroom. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu ya halaman 139. Amati gambar dan jawab pertanyaannya. Nah, nanti kita diminta mengamati keempat timbangan ini. Kemudian kita bisa untuk menjawab pertanyaan di sini. Nah, ini pertanyaan pertama adalah kita diminta benda yang paling berat. Kemudian yang kedua benda yang paling ringan. Kemudian soal berikutnya susun benda dari yang
ringan sampai yang berat. Nah, untuk mengisi kita amati timbangan di bawah ini. Nah, ini timbangannya kita memakai hanger baju ya. Nah, kalau tidak ada mangkok timbangan boleh menggunakan kantong kresek ya. Kita lihat topi sama sepatu. Nah, sepatu yang posisinya yang turun berarti topi lebih ringan daripada sepatu. Kemudian menimbang topi dan buku. Yang turun, timbangan yang turun atau mangkok timbangan yang turun adalah buku, maka berarti topi lebih ringan daripada buku. Buku lebih berat daripada topi. Selanjutnya, yang ketiga, ini menimbang buku dan sepatu. Nah, posisi yang di bawah adalah yang berisi sepatu. Maka berarti sepatu lebih berat daripada buku. Dan menimbang sepatu dan tas. Yang di bawah adalah yang berisi tas. Berarti tas lebih berat daripada sepatu. Nah, setelah kita amati berarti benda yang paling ringan. Benda yang paling berat dulu ya. Benda yang paling berat dari topi, sepatu, buku, dan tas adalah tas. Isinya benda yang paling berat adalah tas. Kemudian benda yang paling ringan adalah topi. Dan susun benda dari yang ringan sampai yang berat. Nah, urutan dari yang ringan berarti topi, buku, sepatu, baru tas. Nah, susunan urutannya seperti itu nggih. Kemudian untuk nomor 4, kerjakan soal berikut. Timbang benda-benda milikmu seperti berikut. Nah, kalian punya kan pensil, penghapus, tas, buku, dan ikat pinggang. Nah, kalian diminta menimbang ya. Menimbang kalau di rumah silahkan kalian menggunakan hanger baju dan diberi kantong kresek atau plastik kresek ya, itu di ujung-ujung hanger ini. Nanti kita masukkan bendanya di kanan kirinya, masukkan satu-satu ya. Misal pensil sama penghapus dulu, nanti ketahuan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nah, setelah kalian timbang, nanti kalian diminta mengurutkan dari benda yang dari yang paling ringan. Nah, ini silakan kalian urutkan. Kalian berarti mencoba praktek ya, menimbang ya. Kemudian setelah selesai menimbang, kalian akan bisa mengurutkan benda mana yang paling ringan. Nah, paling ringan kemudian diurutkan sampai yang paling berat. Nah, kalian bisa mengasih nomor di bawahnya. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan pembelajaran ketiga sudah Ibu sampaikan. Nanti silakan kalian tinggal mengulangi dan mengisinya di buku paket kalian masing-masing. Ibu ingatkan untuk tugas hari ini yang dikirim ke Google Classroom adalah tugas yang ada di halaman 138. Nah, mari anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
majtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.